Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Livi Channel. Apa kabarnya Sobat Livi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya kedapatan servisan handphone jadul mungkin ya, karena bukan Android. Handphonenya tipenya Samsung. Nanti bro, saya lihat tipenya dulu. Ya ampun, nggak kelihatan saya bro. Samsung SM8310E kalau nggak salah, soalnya tulisannya kecil-kecil sekali. Kasusnya yaitu tidak bisa cas, padahal sudah ganti konektor cas tapi tidak mau ngecas gitu. Oke, di sini saya sudah dihadapkan ke mesin handphone Samsung jadul. Sebenarnya bukan jadul sih kayaknya, cuman bukan Android aja gitu. Di sini saya sudah coba mengganti konektor cas dari mesin yang ini nggak bisa ngecas ya, ini mati total. Dari sini saya pindahin konektor casnya ke sini bro ya, ternyata masih nggak bisa ngecas gitu. Pas setelah nggak bisa ngecas ya, otomatis saya cabutkan konektor casnya. Saya cabut konektor casnya dalam kondisi konektor cas yang nempel ke sini, maksudnya konektor yang ini ya yang saya cabut. Konektor yang ini masih belum saya cabut, saya cek gitu. Ternyata konslet full gitu. Saya mempunyai firasat gitu. Kayaknya yang konslet itu konektor casnya gitu. Saya cabut nih konektor casnya ya. Ternyata hilang konsletnya. Nggak bunyi gitu. Ini kan avometer kan bunyi kalau ditempelin ya. Ini artinya konslet full gitu. Nggak bunyi. Tapi saya nggak memperhatikan angka di sini gitu. Nggak bunyi ya berarti nggak konslet gitu. Lalu kemudian saya pasang lagi nih konektor casnya ya. Yang ini saya pasang lagi. Ternyata saya colokin ke casan gitu. Ternyata nggak bisa ngecas lagi bro. Arus yang keluar cuma 1 ampere lebih, 1 ampere lebih, 1 volt lebih ya, 1 volt lebih yang keluar. Kemudian saya lepas lagi ininya ya, konektor cas yang ininya, yang di PCB handphonenya. Saya lepas lagi, konsletnya hilang lagi bro. Kemudian setelah saya cek gitu, ternyata konsletnya itu nggak full gitu. Tapi setelah ini setelah tak otak-atik terus ini jadi full gitu. Saya cek ya, saya cek. Nah, ini jalur positif. Kalau yang negatif yang ini ya. Nah, ini konsletnya full gitu. Jadi akan lebih mudah untuk memperbaikinya gitu. Oke, ini konslet full. Kita tinggal cari komponen mana yang konslet itu. Saya akan analisa tanpa skema karena saya tidak memiliki skema bro ya. Oke. Yang negatif saya tempelin ke ground, yang positif buat nyari komponen yang konsletnya. Aduh, nggak bunyi, lepas ini kabelnya. Oke, ini konslet ya. 1 konslet, 2 konslet ya. Kelihatan gak sih bro di kameranya? Coba saya akan putar bro ya. Oke, kelihatan ya. Ini konslet ya, 1 konslet. Komponen ini juga konslet. Dan komponen ini juga konslet. Ini dioda, ini kapasitor, ini kapasitor. Ada 3 komponen yang short. Pasti ini 1 jalur ya. Lalu bagaimana cara menemukan komponen yang konslet itu? Sedangkan di sini
ada 3 komponen yang berbeda gitu, konslet semua, jalurnya sama. Di sini saya menggunakan MBR. Ini dapat beli, kalau beli ya murah gitu. Di Bukalapak juga ada. Komponennya kalau MBR-nya rusak ada komponennya. Maksudnya modul step down sebenarnya. Cuman enggak ada sistem otomatisnya, jadi nembak terus kayak baterai gitu. Saya akan coba tembak menggunakan MBR, apakah bisa gitu ya. Saya setel di 5 volt 4,9, anggap saja 5 volt, karena tegangan casan itu 5 volt bro ya. Oke, sekarang saya akan tempelkan jarum ini sudah ada tegangannya bro ya, tegangan 5 volt. Yang hitam ke negatif, yang merah ke positif ya. Positif dari casan gitu maksudnya. Oke, ini jalur positifnya ya. Ini kalau komponen yang konslet akan terbakar bro, dan mengeluarkan api biasanya. Nah, ini bro tersangkanya ya. Coba satu kali lagi. Nah, ini karena tadi sudah terbakar, jadi konsletnya sudah hilang. Ya. Udah nggak konslet lagi. Karena komponen yang ini sudah terbakar tadi. Semoga aja kerekam ya bro ya. Coba saya akan cek lagi ya menggunakan avometer digital milik saya ya. Oke. Nah, ini konsletnya sudah hilang bro. Ternyata ini komponen yang konsletnya. Ini tersangkanya bro ya. Ini udah nggak konslet lagi. Nah, ini dioda udah nggak konslet. Komponen yang ini udah nggak konslet. Ini udah nggak konslet. Berarti fix ya. Yang ini komponen yang terbakar gitu ya. Nah, komponen yang ini yang terbakar ya. Sekarang saya akan ganti komponen ini menggunakan pekasan dari handphone yang ini gitu ya. Sama aja. Saya akan ganti komponennya, apakah bisa ngecas. Namun videonya akan saya percepat gitu ya, tidak menampilkan proses pergantiannya. Oke, dan sekarang komponen yang konsletnya sudah saya ganti menggunakan komponen bekas bro ya. Ini yang konslet namanya kapasitor. Ini kapasitor, ini dioda, ini resistor, ini resistor bro ya. Ini yang konslet kita buang saja bro ya, karena posisinya sudah digantikan sama yang baru gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba cek tegangannya keluar apa enggak gitu ya. Saya sediakan multimeter digital gitu ya. Saya setting menggunakan di arus DC ya, 20 volt. Sini ada 2 volt, 20 volt. Kita setting menggunakan 20 volt karena arus yang akan keluar itu 5 volt gitu. Bukan 5 volt sih, tapi 4 volt lebih gitu ya. Jadi otomatis kalau menggunakan 2 volt itu nggak akan terbaca gitu. Saya akan colokkan ya. Ini casan, ada arus listriknya. Colok. Posisinya sudah terhubung ke listrik. Kita tempelkan yang negatif ke negatif, yang positif ke positif ya. Apakah arusnya keluar, voltasenya keluar gitu ya. Kita cek ya. Nah, ini sudah bisa ngecas bro, karena arusnya sudah berhasil keluar bro ya. Oke, sekarang saya akan rakit bro. Apakah bisa ngecas apa enggak gitu ya. Nanti saya akan bersihkan bekas-bekas yang kotor.
konektornya, bekas fluk ya, nggak apa-apa sih, nggak dibersihin buat anti karat ya. Oke, kita pasang casing belakangnya. Baterainya mana nih? Baterai. Oke. Nah, ini bisa ngecas, bro. Oke, baterai sedang diisi, bro ya. Nah, itulah cara memperbaiki handphone jadul yang nggak bisa ngecas. Sudah diganti konektor casnya, tapi masih tetap nggak bisa ngecas. Sebenarnya bukan hanya di handphone jadul gitu ya, tapi di handphone-handphone yang keluaran sekarang juga sama. Cara analisanya seperti itu. Tapi susahnya mencari kerusakan di handphone itu nggak kayak nyari kerusakan di benda elektronik lain gitu. Kalau benda elektronik lain di mesinnya itu ada kode-kodenya, kalau di handphone nggak ada kodenya karena nggak ada tempat buat dikasih kode gitu, komponennya kecil-kecil sekali. Kalau pengen tahu kode-kode dari komponen-komponen yang ada di handphone, kita harus memiliki skema, dan di sini saya belum memiliki skemanya, bro. Tolong doain saya supaya cepet-cepet bisa beli skema handphone, bro ya. Nah, MBR ini harganya sekitar Rp150.000. Silahkan kamu cek aja di Bukalapak. Dan dulu juga sempat pernah membuatkan video tentang MBR yang saya pakai ini. Kalau nggak salah, cara mengganti modulnya gitu ya, karena MBR saya ini sudah ganti modul 2 kali gitu ya. Dan sebenarnya ini pakai step down gitu, jadi menurunkan voltase yang tinggi ke arus yang diinginkan gitu ya. Ini colokannya pakai casan laptop gitu ya, dicolokin ke sini casan laptop sekitar 19 volt ya, sekitar 19 volt ya. Dan ada yang berkomentar juga, bro, berkomentar negatif tentang video saya, katanya wah itu mah bukan MBR gitu, itu step down. Lalu seperti apa MBR itu? Sama aja, bro, yang namanya MBR itu kan enggak ada sistem otomatisnya. Kalau power supply yang saya pakai itu di atas gitu ya, itu kalau konslet otomatis ngejlug gitu, otomatis putus gitu. Kalau MBR enggak, kalau konslet terus nembak gitu. Jadi komponen yang short itu akan terbakar secara otomatis gitu. Jadi kita bisa lebih mudah mengetahui komponen mana yang rusak gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.